Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Teras EB, podcast yang ngomongin tentang pariwisata Banten. Nah, saat ini saya sedang berada di Stadion Kebanggaan Banten nih. Ayo Sobat EB, pada tahu nggak ini apa? Pasti harus tahu dong, ini adalah Stadion Banten. Stadionnya yang baru saja di launching bulan-bulan kemarin, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang terkait dengan stadion, berarti terkait dengan olahraganya pasti. Nah, salah satu cabang olahraga ini, cabang olahraga yang sedang digandrungi nih sepertinya ya, oleh para milenial maupun banyak kaum-kaum. Nah, kita juga akan membahas terkait masih HUT Banten, apa hubungannya antara sport tourism dan HUT Banten. Nah, kita kedatangan narasumber dari Ikatan Motor Indonesia dari Banten atau IMI Banten. Langsung saja perkenalkan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Troy Fahroji Basuni sebagai Ketua IMI Banten akan memperkenalkan mengenai IMI Banten untuk kegiatan-kegiatan di HUT Banten yang ke-22, rangkaian HUT Banten. Selanjutnya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli sebagai Kabiro Roda 4 di IMI Banten. Oke nih Sobat EB, kita akan membahas tentang IMI Banten juga kegiatannya yang berhubungan dengan HUT Banten nih. Sebelumnya kita jauh nih Pak berbicara tentang HUT Banten, kita pengen kenal dulu nih Pak, sebetulnya IMI Banten itu apa dan segala aktivitasnya, supaya Sobat EB ini tahu nih, karena komunitas itu sangat terkait dengan pariwisata nih Pak. Kita juga bisa memperkenalkan destinasi wisata oleh komunitas itu sendiri. Mangga silakan, siapa yang akan menjelaskan IMI Banten Pak? IMI Banten terbentuk pada tahun 2001 atas pecahan dari IMI Provinsi Jawa Barat. Awal terbentuk 12 klub dan beranggotakan 180 anggota. Komunitas IMI Banten terbagi dari roda 2, roda 4, wisata, hobi, dan prestasi. Dan satu lagi bakti sosial kita. Kita sering mengadakan event-event di sport tourism seperti kejuaraan nasional sprint rally, speed off-road, adventure motor, bakti sosial seperti kemarin ada bencana di Tanjung Lesung, tsunami, longsor di mana? Sajra, Cipanas. Tuh. Oke, berarti aktivitasnya sangat banyak sekali nih ya Pak ya IMI Banten, dan juga ternyata ada salah satu sub wisata di IMI Banten ya, gitu. Jadi tidak hanya otomotif saja, tapi juga mengangkat pariwisatanya nih ya Pak ya, pariwisata. Ada kegiatan-kegiatan terkait wisatanya nggak Pak dari IMI Banten itu sendiri, seperti apa gitu? Kita terkait kegiatan-kegiatan wisata untuk mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Banten sudah tiga tahun terakhir kita mengadakan event-event di wilayah wisata seperti di Tanjung Lesung, seri-seri kejurnas, sprint rally, speed off-road. Sudah 3 tahun kita laksanakan di situ. Mungkin di bulan Oktober nanti kita ada kegiatan adventure motor di enduro, kejuaraan enduro tingkat nasional, setingkat nasional di Tanjung Lesung. Luar biasa. Nah, itu salah satu bentuk wujud bahwa destinasi wisata di Banten ini juga tidak kalah menariknya gitu untuk dijadikan spot untuk spot tourism itu sendiri ya Pak ya, gitu. Karena IMI Banten mengadakan di Tanjung Lesung. Gitu. Seperti Jamhore Nasional, kita akan diadakan Jamhore Nasional Ranking di Pantai Tegal Papak, rencana di bulan Desember gitu. Dan di bulan November kita akan mengadakan rally wisata dengan penggiat atau klub-klub otomotif yang berada di Provinsi Banten. Wah, luar biasa nih Sobat EB. Ternyata klub-klub motor ini juga betul-betul memanfaatkan nih destinasi wisata di Banten ini sangat indah, dan memang bisa menjadi spot untuk rally seperti tadi gitu ya, sport-sport tourism itu sendiri gitu ya. Dan terkait untuk HUT Banten nih, saya sempat mendengar katanya juga ada rangkaian kegiatan dari IMI Banten sendiri gitu di dalam HUT Banten itu. Apa tuh Pak kira-kira kegiatannya? Enggak Bapak? Iya, kami dari komunitas Roda 4
penggerak 4x4 akan mengadakan Banten Jambore Wisata 4x4. Banten Jambore Wisata. Iya, itu masuk dalam rangkaian HUT Banten. Di situ kita kumpul semua komunitas yang ada di Banten untuk meramaikan bertempat di Tanjung Lesung. Startnya dari Tanjung Lesung ya Pak? Start KP3B, Startnya di KP3B, 3B, finish di Tanjung Lesung. finish di Tanjung Lesung. Iya. Oke, itu berarti pesertanya hanya di 4x4 itu aja nih Pak? 4x4. Rangkaiannya ada apa aja Pak? Selain 4x4 itu ada kegiatan apa lagi untuk mendukung itu? Di sana kita menggelar Bajar UMKM, Bajar UMKM. iya, kesenian. tarian kesenian dari Banten. Dan berarti tidak hanya rally tadi itu ya, 4x4, tapi juga mengangkat produk ekonomi kreatif lokal ya Pak ya. Banten. Nah ya, berarti IMI Banten ini betul-betul mengapresiasi nih produk lokalnya dari Banten dan juga mengangkat destinasi wisatanya nih ya Pak ya. Selain itu ada apa lagi tuh Pak? Ada bazar Pak, ada 4x4 ke Tanjung Lesung. Terus nanti juga ada Jambore nasionalnya juga gitu ya Pak ya. Kita ngadain game juga di sana, game terus kita di sana ngecamp Mbak. Oh Ngecamp. Ya, jadi wajib ngecamp di sana, setar dari KP3B sampai Tanjung Lesung. Kita ngadain acara Jambore itu sendiri kan sekalian temu kangen. Karena kemarin kan masa pandemi ya, vakum. Sekarang semua komunitas kompak, ayo kita bikin acara. Kebetulan Banten mau ada HUT, ya kita masuk rangkaiannya saja gitu. Oke, jadi yang diundangnya apakah hanya dari IMI Bantennya sendiri atau dari IMI daerah lain Pak itu kebetulan? Kita buka Untuk umum. Untuk umum. Biasanya peserta banyak juga ya dari Lampung, dari Jawa Barat mungkin itu. Oke ya. Jadi memang rangkaian IMI ini betul-betul hampir setiap bulan ya Pak ya. Dari Oktober sampai nanti nasional juga ada lagi gitu ya. Untuk HUT Banten itu sendiri, Banten Jambore Wisata 4x4. 4x4. Oke Pak. Nah, untuk Banten Jambore Wisata itu sendiri Pak, itu kapan dilaksanakannya dan bagaimana kalau Sobat EB ada yang mau ikut nih Pak berpartisipasi? Iya Mbak, jadi pelaksananya tanggal 29-30 Oktober 2022. Itu pendaftarannya bisa ke Sekre IMI Banten, cuman kita nanti pas pembukaan kita bukanya lewat IG-nya IMI Banten, Mbak. IG-nya IMI Banten di IMI Banten ID. Oke, berarti Sobat EB pantengin aja IG-nya @IMI Banten ya. Jangan lupa. Mungkin nanti informasi-informasi untuk pendaftaran akan di-share di IG-nya IMI Banten gitu. Oke, tuh. Jangan lupa untuk pantengin terus IG-nya IMI Banten jika ingin berpartisipasi di Banten Jambore Wisata 2022. Jadi ini kalau misalnya ada milenial atau anak muda nih Pak, misalnya mau juga ikut berkontribusi nih, mau ikut IMI itu gimana tuh Pak? Apakah bisa gitu atau gimana gitu? Kita tinggal kalau ikut menjadi anggota IMI, kita tinggal download di aplikasi App Store di aplikasi Gaspol by IMI. Gaspol by IMI. Iya, gitu. dan kartunya pun itu bisa pakai Etol dan ada asuransi dari Sinarmas. Luar biasa sekali. Jadi betul-betul digitalisasi nih ya Pak ya, gitu ya. Nah ini juga Sobat EB biar pada tahu nih, ternyata IMI itu kalau mau jadi anggota tinggal download aplikasi aja gitu kan. Dan tinggal mengisi di situ ya Pak ya. Data-data yang ada di aplikasi tersebut. Ada benefitnya seperti asuransi dari Sinarmas, Etol dari BNI dan banyak diskon untuk hotel karena kita bekerja sama dengan PHRI seluruh pusat. Itu seperti Garuda bisa pakai itu Garuda dengan KA kereta kita bisa ada diskon juga. Luar biasa Pak. Jadi betul-betul kemitraannya
dengan beberapa mitra itu betul-betul dijaga gitu ya. Dengan Planet Ban kita ada diskon 5% untuk Luar biasa ya. Yang IMI roda itu dua. bukan hanya komunitas toh saja gitu ya Iya. Pak, tapi juga bekerja sama dengan beberapa mitra sehingga menarik gitu Pak. Oh Iya. ternyata dengan menjadi anggota itu tidak hanya motor-motoran aja nih kita Iya, gitu. daripada itu kan hobi kita bisa salurkan. Yang hobi roda 4 kita juga ada beberapa sekolah di Banten. Ini itu ada drifting di Makebox Karawaci dan di depan Ion Edutun Arena untuk sirkuit-sirkuit drift dan sirkuit motocross. Kita ada sekolahnya di daerah BSD, di daerah Icon untuk menyalurkan hobi-hobi yang lebih positif lah Daripada liar ya Pak ya. daripada balap liar mengganggu masyarakat. Betul. Iya. Jadi itu perlu Sobat EB ketahui kalau misalnya hobinya drifting tadi itu daripada drifting liar membahayakan Iya. juga Pak. Telah ada di Karawaci di tadi. Karawaci di Makebox sirkuit J99 dan di Editon kita ada Oren di situ. Wah, Untuk luar biasa. motocross di Icon BSD. Nah itu tuh perlu dicatat nih Sobat EB apa aja tuh tadi ada untuk motor ada, untuk drifting ada, Drifting. pokoknya bisa langsung aja juga kontak IMI Banten untuk keterangan lebih lanjutnya. Bisa download dulu aplikasinya tadi Gaspol ya Pak. Gaspol ya? by IMI. Gaspol by IMI. Nah untuk berarti kan udah 21 tahun nih Pak Ya. IMI. Itu IMI udah Banten. udah Tapi kalau ini keseluruhan sudah hampir 114 tahun itu. Oh, tua juga ya, 114 Juga sebelum tahun merdeka ya. sudah ada. Sudah ada sebelum merdeka. Jadi memang otomotif itu dari zaman Iya. sebelum Zaman merdeka Belanda. juga sudah digagas seperti Sudah itu ya. digagas. Tapi 21 tahun ini kan berarti sudah dewasa nih Dewasa. Pak. Udah lulus kuliah. Jadi apa aja sih Pak? Ada prestasi atau ada kegiatan yang betul-betul nasional atau internasional gitu yang pernah di Banten bisa diceritakan Pak? Kita ada atlet yang usia 14 tahun ikut kejuaraan Asia di balap motor itu Harlan Dendi 14 tahun, Pak. dari Tangerang dia ikut Luar biasa. kejuaraan Asia. Terus dari speed off road kita ada juara nasional TB area Mandalika dia. Terus dari balap motor road race ada juara nasional Rere di tingkat nasional motor Renaldi Pradana di Gestrek, mungkin ada Jeffrey Bule kita. Jadi telah mencetak prestasi-prestasi tidak Ya, hanya di tingkat daerah tapi juga sudah nasional gitu ya Pak ya. Sudah nasional bahkan internasional ya. Internasional sendiri gitu. Kalau untuk eventnya Pak yang terbesar gitu dari 21 tahun berdirinya IMI Banten ini terakhir itu apa tuh Pak? Terakhir itu sebelum pandemi kita ada kejuaraan slalom tingkat Asia di BSD Oh iya, tingkat di Edutun Arena itu. Jadi kita tingkat Asia sebelum pandemi. Cuman kan sekarang baru mulai Merangkak. naik lagi, Iya, merangkak lagi merangkak kegiatan-kegiatan. Insya Allah sih ke depan ya mudah-mudahan kita ada kejuaraan-kejuaraan internasional di wilayah Banten. Kalau kejuaraan nasional kita hampir roda 4 hampir tiap tahun juga ada motor, cuman kalau motor aspal kita terkendala di sarana dan prasarana. yang bersama. Mudah-mudahan ke depan pemerintah eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dengan IMI Banten untuk mengembangkan sport tourism. Betul. Ya, kenapa tidak NTB bisa bikin Mandalika kan? Kenapa Banten tidak bisa? Ya, semoga ke depan kita bisa punya ya Ya, Pak ya. Amin. harapan dari komunitas motor itu. Ya, betul. Karena memang sport tourism ini sendiri sudah menjadi pergeseran interestnya para milenial nih gitu kan. Kalau biasanya berwisata hanya menikmati pemandangan, ini juga pengen berwisata sambil berolahraga Sambil nih. berolahraga, betul. Apa nih kira-kira di Banten ternyata sudah mencetak prestasi, sudah mendunia juga gitu ya Pak. Untuk terakhir ini sesi games nih Pak. Ya. Sesi game. Saya pengen ajak Bapak berdua ini untuk menjawab cepat nih Pak ya. Ya. Menjawab cepat pertanyaan masih tentang sport tourism Pak. Sebutkan aja dari Bapak Roy dulu mungkin. Sebutkan spot tourism terfavorit Bapak.
Tanjung Lesung di Anyer sama apa? Ada Gunung Kendang di daerah mana? Lebak. Lebak. Berarti Tanjung Lesung, Gunung Gunung Kendang, Kendang dan Anyer. Anyar, luar biasa. Karena Gunung Kendang kita dulu karena Covid saya sempat mau bikin acara off-road, start di situ, finish di daerah Baya. Oh, bisa kebayang langsung Iya, gitu ya Pak ya? sambil dia kita tuh mau buka jalan untuk dan terusnya kalau sudah terbuka untuk dibangun akses jalan gitu, jalan Oke, umum. nah itu biar Sobat EB tahu nih Pak, kalau misalnya ternyata di Gunung Kendang juga ada nih, di Kabupaten Lebak ada spot untuk otomotif nih, bisa motor atau mobil itu Pak? Motor mobil. Motor mobil. Terus sebelum apa sih negeri di atas awan itu Oh, ada Tugu Gapura Selamat Datang belok kanan arahnya. Oke, iya betul banget, bisa dicatat nih ada spot-spot untuk spot turisme apa aja nih di Banten. Untuk Bapak Ruli nih, Siap. terakhir kuisnya. Sebutkan 3 kuliner favorit Bapak deh. Waduh. Harus dari Banten Pak. Harus dari Banten. Rabek ya. Rabek Ya, pertama, terus Pak. Rabek, terus kentang Mustofa ya. Kentang Mustafa. Kentang Mustafa terakhir Iya. Pak. Sate Bandeng. Sate Bandeng, luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada narasumber kita. Terima kasih Bapak sudah hadir ke podcast kami di Teras EB. Semoga otomotif Banten, komunitas Banten semakin maju terus. Amin, amin. Ini Banten sukses terus Amin, Bapak. amin. Untuk acaranya nanti Banten Jambore Wisata 2022. Semoga sukses dan memeriahkan hari ulang tahun Banten ke-22. Amin. Oke, saya pamit undur diri di Rel Vandari. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya di Teras EB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.